Sungguh seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak pedulikan. Dia pikir enggak ada masalah. Ternyata perkataan tersebut membuat dia masuk dalam neraka jahanam dalam selama 70 tahun. Jatuh ke dalam. Betapa banyak orang sekarang semua, bukankah banyak orang ngomong seenaknya sekarang, zaman sekarang. Dia enggak tahu perkataan itu mengerikan. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit menangis, kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Sa'id Ibn al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentulah kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik. Kalau yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an Musa bin Anas an Anas radhiyallahu taala anhu qala, Anas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentunya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ini hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari dari dua sahabat, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat sebab hadis ini dalam hadis Ibnu Umar dari riwayat At-Tabrani, ya. Jadi Ibnu Umar, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu pergi ke masjid. Fa idza biqaumin yatahaddatsuna wa yadhakun. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendapati para sahabat sedang berbicara, ngobrol, dan mereka tertawa. Faqala walladhi nafsi biyadihi. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian mengetahui apa yang ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ini menunjukkan bahwasanya sebab Rasulullah SAW, di antara sebab Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini karena ada sahabat yang sedang tertawa di masjid, ya. Rasulullah SAW hanya mengingatkan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian tentu tidak akan banyak tertawa. Namun para sahabat tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi SAW, dan Nabi tahu apa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Ya, makanya dalam hadis riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Attatis sama wa huqqalaha anta'id." Sungguhnya langit terdengar suara kerak dari langit, ya. Wa huqqalaha anta'id, dan pantas bagi dia untuk terdengar suara kerak. Kemudian Rasulullah jelaskan kenapa? Karena tidak ada tempat satu jengkal pun, bahkan asabi', 4 jari, kecuali situ ada malaikat. Jadi langit sampai terdengar bunyi kerak karena terlalu banyak penghuninya. Ya, banyak malaikat, ada yang malaikat yang sujud, malaikat yang ruku, ya. Kemudian Rasulullah menyatakan, ya, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, aku melihat apa yang kalian tidak lihat, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, sungguhnya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi SAW, ilmu yakin, ya. Karena Rasulullah SAW diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Bahkan Rasulullah SAW melihat isi penghuni surga, Rasulullah SAW melihat isi penghuni neraka, ya.
Rasulullah SAW juga diperlihatkan oleh Allah jin, ya, diperlihatkan oleh Allah syaitan. Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah malaikat, ya. Rasulullah SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak yang Rasulullah SAW tahu yang tidak kita ketahui. Dan Rasulullah SAW pernah berkata, "Inilah akhsyakum billahi, inilah a'lamukum billahi wa akhsyakum." Sungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semua, ya, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi beliau bukan berarti maksudnya bermuka garang, bermuka masam, tidak. Rasulullah SAW sering tersenyum. Tapi beliau tidak tertawa, terbahak-bahak, beliau sering tersenyum. Itu saja yang beliau lakukan. Tapi lebih banyak menangis daripada tertawa. Hasan Al-Basri berkata, "Man alima annal mauta mauriduhu, siapa yang tahu bahwasanya kematian adalah tempat yang dia tuju, ya, dia akan mampir ke tempat kematian. Wal qiyamata mau'iduhu, ya. Dan dia tahu bahwasanya hari kiamatlah janji untuk bertemu dengannya. Wal wuqufa baina yadayillahi mashhaduhu, dan dia tahu bahwasanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah suatu hal yang akan dia jalani. Fahaqquhu an yutawwila fid dunya huznahu, atau yatula fid dunya huznuhu, maka hendaknya dia memperbanyak kesedihannya di dunia. Orang yang tahu dia bakalan meninggal, bakalan tahu dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, bakalan tahu dia bakalan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah, tentu dia harusnya sering bersedih. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya kita banyak kekurangan. Kita ini banyak kekurangan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang kita bicarakan, tidak bisa mengontrol apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita tidak bisa mengontrol komentar kita. Kita sering suudzon dan macam hal, banyak hal. Ini menunjukkan bahwasanya seorang berusaha, ya, untuk mengingat hal-hal yang membuat dia tidak banyak tertawa, ya. Di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wal muradu bil ilmi huna ma yata'allaqu bi 'azamatillah. Ilmu yang buat kita atau dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang tertawa, meskipun sering tersenyum, tapi dia jarang tertawa, lebih banyak menangis, yaitu ilmu yang terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang intiqamihi mimman ya'sihi. Bagaimana Allah menghukum orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ahwalil lati taqa inda naza' wal maut. Ilmu tentang hal-hal yang mengerikan, yang dahsyat, yang dialami ketika seorang sedang merasakan sakaratul maut. Wa fil qabr, kedahsyatan yang dialami seorang ketika di dalam alam barzakh. Wa yaumil qiyamah, kedahsyatan yang dialami oleh seorang ketika hari kiamat. Ya. Wa munasabatu kathratil buka wa qillatil dhahik fi hadzal maqam wadhihatun, dan tentunya banyaknya menangis dan sedikitnya tertawa terkait dengan hal ini, ya, perkaranya jelas. Oleh karenanya kita berusaha meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak bakalan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu kita dengan ilmu Nabi sangat berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencapai derajat yakin. Seperti saya katakan tadi, Nabi diperlihatkan surga, Nabi diperlihatkan neraka, Nabi diizinkan masuk ke dalam surga, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penghuni surga, Rasulullah SAW melihat penghuni neraka, Rasulullah SAW diperlihatkan orang diazab dalam alam barzakh, Rasulullah SAW mendengar orang berteriak-teriak terisa dalam alam barzakh, Rasulullah SAW melihat jin, melihat syaitan, melihat malaikat, Rasulullah SAW Isra Mi'raj sehingga dekat dengan Allah dan mendengar berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah SAW mendapat wahyu. Rasulullah SAW tahu betul tentang keagungan Allah, sehingga ini menjadikan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam," kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, maka kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis, ya. Ini dalil bahwasanya tertawa boleh, tapi jangan kebanyakan, ya.
Karena kebanyakan tertawa akan mematikan hati, sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukfiru ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qulub, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati. Para sahabat tertawa, disebut para sahabat tertawa. Rasulullah SAW di masjid mendengar mereka tertawa. Dalam hadis juga Rasulullah SAW disebutkan, kami tertawa di masjid, Rasulullah SAW hanya melihat kami tersenyum, ya. Kami di masjid berkumpul lalu kami bercerita tentang masa jahiliyah. Kami dulu begini, kami dulu, sehingga kami ingat masa lalu kami yang buruk, kami pun tertawa. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, para sahabat mereka tertawa tapi iman mereka setinggi gunung. Intinya tertawa itu bukan dilarang, yang penting jangan terlalu sering, karena terlalu sering mematikan hati. Oleh karena di antara acara-acara yang tidak dianjurkan untuk ditonton adalah acara-acara tertawa tertiwi. Ya, apalagi kalau dalam tertawa tertiwi tersebut isinya hanyalah kebohongan, hanya cerita-cerita kebohongan dan macam-macamnya, sehingga tercampur antara larangan banyak tertawa dengan larangan berbohong. Rasulullah SAW melarang orang yang berbohong untuk bikin tertawa manusia. Wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihin nas wailun lahu thumma wailun lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seorang yang berkata kemudian berdusta untuk bikin tertawa orang lain. Celaka baginya, celaka baginya. Kenapa? Terkumpul pada dia dua dosa. Pertama dosa bohong, yang kedua dosa bohong tersebut untuk buat orang lain tertawa. Sehingga kerjaan dia hanya membuat orang lain tertawa, akhirnya menjadikan hatinya mati dan hati orang tersebut mati. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya banyak tertawa itu bukan kebahagiaan. Justru kita dapati sebagian orang yang sering tertawa, apalagi kerjaannya suka bikin tertawa, terkadang hatinya dia sendiri menderita. Sehingga kita dapati sebagian tokoh-tokoh yang suka bikin orang tertawa ternyata terkena narkoba lah, apalah urusannya. Kenapa? Karena banyak tertawa itu bukan kebahagiaan. Ada kelezatan banyak tertawa, tapi kebahagiaan bukan banyak tertawa. Bahkan banyak tertawa mematikan hati. Namun itulah majelis yang disukai oleh masyarakat, menghibur, ya. Mereka merasa itu menghibur. Tapi sebenarnya hanya mematikan hati mereka. Intinya kalau tertawa ada sebabnya, sesekali tertawa, ya, maka tentu boleh. Para sahabat tertawa, Nabi juga tertawa, dan Nabi sering tersenyum, ya. Tidak jadi masalah kalau ada sebab kita tertawa, ya. Kalau enggak ada sebab jangan tertawa. Nanti dikira orang gila, ya. Sebagaimana saya sudah sampaikan dalam kajian tentang canda tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa pada kondisi tertentu, kadang terlihat sampai gigi beliau terlihat karena tertawa, ya. Yang tidak boleh adalah terlalu sering. Majelis isinya tertawa dari awal sampai akhir, sehingga terus berulang-ulang, maka ini majelis yang harus dijauhi. Dijauhi karena mematikan hati. Taib, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab hujibatin naru bisyahawat. Bab tentang neraka itu diliputi atau dihijabi dengan syahwat. Neraka itu dihijabi dengan syahwat. Dan kita tahu dalam hadis, ya, neraka dihijabi dengan syahwat, surga dihijab dengan perkara yang dibenci. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, qala Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, hujibatin naru bisyahawat, bahwasanya neraka itu dihijab dengan syahwat. Itu dikelilingi oleh syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau mau masuk neraka, dia harus melewati syahwat-syahwat. Karena neraka itu diliputi dengan syahwat. Rasulullah menyebutkan dengan jamak, bukan syahwat tapi syahwat, perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Syahwat itu apa? Hal yang disukai oleh hawa nafsu. Dan banyak syahwat wanita, syahwat tontonan, syahwat
Yang kita dengar musik-musik, banyak syahwat. Ya. Syahwat. Sampai berlebihan dalam perkara dunia, pingin beli ini, pingin beli syahwat. Ya. Seperti Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan seorang kalau diberi harta, dia tidak boleh gunakan seenak syahwatnya. Apa yang pingin dia beli, apa yang dia pingin ini punya, dia punya, itu namanya syahwat. Dia harus membelanjakan hartanya sesuai dengan yang dibolehkan oleh syariat. Tidak boleh seenaknya dia. Ya. Sebagaimana tubuhnya memang punya dia, tapi dia tidak boleh menggunakan tubuhnya pada perkara yang diharamkan oleh syariat. Dia menggunakan kesehatannya, kekuatannya padahal yang dibolehkan oleh syariat. Karena tubuhnya dan hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang syahwat, menggunakan hartanya syahwat. Tentang dia punya harta banyak, seenaknya mau beli ini, mau beli anu, mau beli ini, mau foya-foya, enggak. Neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disyahwati. Kalau orang ingin masuk neraka, dia pasti melewati syahwat-syahwat tersebut. Dia pasti senang-senang. Satu syahwat dia lewati, satu syahwat dia lewati, satu syahwat dia lewati, kecemplung neraka. Gampangannya kalau neraka ini dikelilingi apa? Syahwat. Tidak mungkin dia masuk neraka kecuali dia melewati berbagai macam syahwat. Sebaliknya, wa hujibatil jannatu bil makarih. Bahwasanya surga itu dikelilingi oleh perkara yang dibenci, yaitu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Asalnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedekah hawa nafsu enggak suka. Hawa nafsu ingin kita punya harta untuk kita ngapain, kasih orang, buat kita foya-foya sendiri. Tidak disukai ya. Asalnya hawa nafsu kalau kita lagi enak-enaknya tidur, kemudian kita pinginnya tidur melulu. Kalau bisa sholat subuh jam 7 pagi. Ya, kalau enggak bisa enggak sholat subuh sama sekali. Syahwat, hawa nafsu ingin kita tidur. Apalagi kalau hujan. Wah, enak sekali tidurnya. Orang bilang apa yang paling enak? Yang paling enak adalah tidur ketika ngantuk. Semua, mau makanan, mau perempuan semua kalah. Paling enak apa? Tidur. Kalau udah ngantuk yang paling enak tidur. Nikmat sekali tidur ya. Tapi ketika azan berkumandang, kita harus lawan hawa nafsu tersebut. Hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alal falah, bangun, mau diapain? Nah, ini kita melawan. Jadi masuk surga meliputi hal-hal yang dibenci, maksudnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Siapa yang tidak suka lihat film-film? Film-film menarik. Siapa yang enggak? Semua orang suka nonton film. Film menarik. Apalagi film box office, film Hollywood yang dibuat dengan begitu canggihnya. Siapa yang tidak suka nonton? Menarik. Nonton 2 jam, 3 jam berseri-seri. Siapa yang tidak suka nonton film Korea? Berseri-seri. Tapi ini semua disukai oleh hawa nafsu. Harus kita tinggalkan. Makanya kata Rasulullah SAW, surga diliputi oleh perkara yang dibenci. Dibenci. Karena hidup ini ujian. Hidup ini adalah ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan perhiasan di atas muka bumi ini, bumi hiasan, untuk kami menguji kalian, menguji mereka mana di antara mereka amalan yang terbaik ya. Maka waspada ya. Seorang harus sadar bahwasanya dunia ini adalah ujian, banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah harus kita tinggalkan, kita lawan hawa nafsu kita supaya bisa masuk surga, karena surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Kalau ada orang bikin jengkel kita pengennya balas. Kita pengen teriak, kita pengen maki dia. Jiwa pengennya begitu. Tapi kita bilang enggak, sabar. Sabar. Ya, karena surga diliputi dengan hal yang tidak disukai. Ini wallahu alam bisawab adalah hukum asal. Hukum asal perkara-perkara kalau kita masuk surga. Kita harus melakukan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Ini hukum asal. Tetapi lama-lamanya dia akan berubah menjadi suatu kebahagiaan. Lama-lama berubah menjadi suatu kebahagiaan. Ya. Seperti orang kalau asalnya kalau suruh sholat malas, mau ke masjid, jalan ke masjid, bangun subuh malas. Apalagi bangun malam, sholat malam malas. Tapi lama-lama menjadi kelezatan baginya, kebahagiaan baginya. Seperti orang kalau disuruh memaafkan, dia malas, dia maunya balas dendam, dia mau maki-maki. Tapi ketika dia memaafkan, Allah kasih kebahagiaan dalam hatinya. Dia akan mendapati kebahagiaan, dia merasa dirinya
diberi kenikmatan oleh Allah dengan memaafkan tersebut. Orang asalnya kalau mau suruh bersedekah berat, namanya harta kita pingin kita pakai sendiri, ngapain kita kasih kerabat, kasih tetangga, kasih orang, ngapain cari harta susah. Tapi ketika kita sudah sering melakukannya, maka akan kasih kebahagiaan. Akhirnya orang kecanduan bersedekah. Kalau tidak bersedekah dia merasa seperti ada yang kosong. Jadi hal-hal yang dibenci tadi berubah jadi kenikmatan dan itu kenyataan. Itu kenyataan. Hal yang tadi menjadi apa? Kenyataan. Sebaliknya neraka diliputi oleh perkara yang syahwat, yang kelihatannya menyenangkan, tapi sesungguhnya berubah menjadi penderitaan hati. Orang sering tertawa-tertawa misalnya, berlebihan. Dipikir apa? Dipikir itu bahagia. Enggak, itu buat hatinya mati. Sengsara. Hatinya sengsara. Orang sering minum khamar lazat, tapi apa? Hatinya sengsara. Narkoba, khamar dan yang lainnya. Ya, orang suka nonton film aja. Suka nonton film, habis nonton hatinya kering. Pingin lagi, kecanduan. Sengsara. Timbul kesalahan dalam hatinya. Orang suka melihat yang haram, nonton film yang enggak benar. Allah kasih sengsara. Tidak ada pernah kepuasan yang pernah dia rasakan. Akhirnya hal yang halal yang dia miliki, istrinya dia pun tidak pernah merasa puas. Akhirnya dia hidup dalam kesengsaraan. Tidak pernah merasakan kelezatan, kenikmatan. Kenapa? Karena dia menempuh hal yang haram. Jadi sabda Nabi ini, hujjibatin naru bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat, maksudnya perkara yang ikut hawa nafsu, tapi bukan berarti menimbulkan kebahagiaan. Paham? Dia ingin menyenangkan hawa nafsu, tetapi itu intinya ujungnya menyengsarakan jiwa. Makanya para pelaku maksiat itu mereka sengsara. Mereka sengsara meskipun kelihatannya senang-senang. Mereka sengsara. Lihatlah Allah sudah tunjukkan bagaimana kehidupan mereka. Rumah tangga hancur, anak-anak kacau, di antara mereka bunuh diri, tidak punya malu, ngeri. Ya, hidup dengan kepalsuan. Sebaliknya orang-orang yang taat kepada Allah, mungkin di antara mereka ada yang kelihatannya susah, tapi hati mereka tentram. Hati mereka tentram. Jadi orang yang ingin masuk surga, maka dia harus melawan hawa nafsunya. Harus berjihad melawan hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina." Siapa yang berjihad di jalan kami, di antaranya melawan hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Siapa yang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut dengan keagungan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya yang mengikuti hawa nafsu. Dia cegah, enggak boleh. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya. Kita ni kalau mau kita hawa nafsu terlalu banyak yang mau kita ikuti. Tontonan yang kita dengar yang asyik, apalagi medsos, banyak sekali yang sesuai dengan hawa nafsu. Banyak sekali. Tapi yakinlah setiap maksiat yang kita lakukan hanya memberi kesengsaraan dalam jiwa kita. Orang yang nonton film Korea, nonton film box office 2 jam dia nonton. Setelah itu coba lihat hatinya pasti kering. Setelah dia nonton senang-senang, habis nonton hatinya apa? Kering. Kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang, maka justru orang yang bangun malam lawan rasa ngantuk, dia ngantuk-ngantuk, dia lawan, dia wudu, di salat, berdoa, menangis, dia malah bahagia. Malam menangis dia malah apa? Bahagia. Taib. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Hibban, Al-Hakim, dari sisi yang lain min wajhin akhar, kata Ibnu Hajar dari sisi yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata wan nara, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka. Jadi surga dan neraka sudah diciptakan, Allah ciptakan. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Allah dalam Al-Quran mengatakan tentang neraka, uiddat lil kafirin. Ya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah.
Uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah siapkan bagi orang yang kafir. Allah berbicara tentang surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wal ard uiddat lil ladzina amanu arduha as-samawati wa arduha as-samawati wal ardu uiddat lil ladzina amanu bil uiddat lil ladzina uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan, sudah Allah bikin. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan para rasul. Jadi surga dan neraka sudah ada. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mereka mengatakan surga dan neraka belum ada. Mereka menolak hal tersebut karena pakai logika, kata mereka, buat apa surga dan neraka kalau belum ada isinya? Kalau belum ada isinya. Kita bilang ayat menunjukkan sudah ada. Rasulullah diperlihatkan surga, Rasulullah SAW diperlihatkan neraka. Dalam hadis ini juga, lamma khalaqallahul janna wan nar, ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Dan jangan dikatakan bahwa surga dan neraka tidak ada fungsinya. Ada fungsinya. Di antara fungsinya bahwasanya orang-orang yang dimasukkan dalam alam barzah, ya, maka dibukakan bagi dia pintu surga atau pintu neraka. Orang yang mendapat nikmat surga, maka dibukakan pintu surga baginya, ada saluran antara alam barzah dia dengan surga dia sehingga dia merasakan hawa surga sampai kepadanya, ya. Jadi sudah ada. Itu alam gaib, kita enggak tahu bagaimana saluran tersebut. Yang jelas orang yang dapat nikmat surga dibukakan bagi pintu surga, diperlihatkan baginya itu kaplingmu, kalau kau dulu bermaksiat maka kau akan tinggal di kapling neraka tersebut. Tapi karena kau beriman maka kau kaplingmu di surga yang itu. Sehingga diperlihatkan dan dia merasakan hawa surga tersebut. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan orang yang mati syahid, maka ruhnya masuk dalam semacam burung. Allah meminjamkan jasad berupa jasad burung, kemudian ruhnya masuk dalam burung tersebut, kemudian berjalan-jalan di surga. Ya, karena dia telah mengorbankan jiwa raganya. Nanti dia merasakan kenikmatan sempurna kalau hari kiamat. Baru merasakan kenikmatan yang sempurna. Demikian juga penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun, kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Sungguhnya Firaun dan bala tentaranya dipaparkan neraka kepada mereka setiap pagi dan petang, di tiap hari di alam barzah. Tidak, api tersebut tidak sampai, tapi diperlihatkan, dipaparkan. Ini suatu siksaan tersendiri. Dan nanti pada hari kiamat kala, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Nanti hari kiamat masukkanlah mereka ke dalam azab yang lebih pedih. Jadi jangan bilang surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka sudah ada. Dan sudah berfungsi, berfungsi, ya. Di antara dalil akan surga dan neraka ada hadis ini. Kata Nabi SAW, lamma khalaqallahul jannata wan nar. Tatkala Allah menciptakan surga dan neraka. Jadi saya ingin sampaikan kenapa saya singgung tadi, karena kaum Mu'tazilah mereka ini aqlaniyun, menggunakan rasional mereka berlebihan, sehingga rasio mereka gunakan berlebihan, sehingga mereka terkadang menolak dalil. Padahal dalil tersebut terkait dengan alam gaib, dan alam gaib tidak bisa kita analogikan dengan alam nyata. Tidak bisa kita analogikan dengan alam nyata. Dia alam tersendiri. Seperti kita tidur ada namanya alam mimpi. Kemudian ini ada namanya alam nyata. Kita mati ada alam barzah, alam tersendiri. Di situ ada alamnya, ada begininya, ada ini. Kita bangkit ada lagi alam akhirat. Maka masing-masing punya alam sendiri dan masing-masing tidak bisa dianalogikan dengan alam yang lain, ya. Taib, kata Nabi SAW, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibrila ilal jannah, maka Allah kirim Jibril ke surga untuk lihat surga. Faqala unzur ilaiha, wahai Jibril, lihat surga yang aku ciptakan. Qala, Jibril pun pergi lihat surga dengan isinya yang begitu indah. Faraja ilaihi, kemudian Jibril kembali kepada Allah. Jibril berkata, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha.
Tidak seorang pun dengar surga yang begitu indah pasti masuk surga. Kecuali pasti masuk apa? Surga. Karena begitu indah. Yang dengar pasti masuk surga. Fa'amara biha fahufat bil makarih. Kemudian Allah memerintahkan agar surga tersebut diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Yang dibenci oleh hawa nafsu. Faqala irji ilaiha. Allah bilang lagi, Jibril coba lihat sekarang surga yang sekarang. Sudah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Jibril lihat, Jibril balik lagi lapor kepada Allah. Wa izzatika laqad khiftu alla yadkhula ahad. Ya Allah, demi keperkasaan Engkau ya Allah, aku khawatir tidak seorang pun yang bisa masuk. Kenapa? Karena sudah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Sementara jiwa itu ingin mengikuti syahwat. Kalau begini caranya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, kata Jibril, laqad khiftu alla yadkhulaha ahad. Aku khawatir tidak seorang pun masuk dalam surga. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, idhab ilan nar, pergilah kau ke neraka. Aku sudah ciptakan neraka. Coba lihat, fanzur ilaiha. Lihatlah neraka. Faraja'a. Setelah Jibril lihat, Jibril balik alaihissalam. Jibril berkata, wa izzatika la yasma'u bi ahadun fihi fayadkhuluha. Tidak seorang pun yang dengar tentang neraka kemudian dia akan masuk. Tentu dia tidak mau masuk. Ngeri neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, ngeri. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lembah-lembahnya, gunung-gunungnya, luar biasa neraka jahanam. Kalau ada yang dengar tentu tidak ada yang masuk ya Allah. Fa amara biha fa huffat bisyahawati. Lalu Allah perintahkan neraka untuk diliputi dengan syahwat, perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa. Fa qala irji ilaiha. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, coba lihat sekarang lagi, balik lihat neraka. Faraja'a, Jibril pun lihat neraka dan lihat bagaimana neraka begitu diliputi dengan perkara yang disyahwati. Maka dia kembali lapor kepada Allah, dia berkata, wa laqad khasyitu alla yanjua minha ahad. Demi keperkasaan Engkau ya Allah, aku khawatir tidak seorang pun yang selamat dari apa? Neraka. Karena saking mudahnya masuk neraka, karena untuk masuk neraka sangat mudah, tinggal ikuti hawa nafsu, masuk apa? Neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya demikianlah dunia ini ujian. Maka seorang kalau ingin masuk surga dia harus melawan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, dia harus tahan. Jiwanya pingin dia cegah. Jiwanya pingin dia cegah. Dia harus lawan. Dan itu perlu jihad. Makanya ulama mengatakan biasakan diri untuk menundukkan jiwa, menundukkan hawa nafsu. Kapan kita tidak biasa, kita sering memanjakan hawa nafsu, kita yang terdominasi oleh hawa nafsu. Saya sering sampaikan hal ini. Oleh karenanya, ini yang saya renungkan tentang perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian-nyanyian, itu musik-musikan menumbuhkan kemunafikan. Saya renungkan perkataan Ibnu Mas'ud ketika dia menafsirkan surah Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia atau menjual perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Man yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah, ya. Maksudnya kata dia, wallahi innahu al-ghina. Demi Allah yang dimaksud dengan perkataan sia-sia yang menyesatkan manusia, demi Allah adalah nyanyian. Nyanyian disertai dengan musik-musik, ya. Kemudian dalam riwayat beliau berkata bahwasanya nyanyian disertai musik-musik itu yumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Kenapa bisa demikian? Karena nyanyian itu kalau orang suka nyanyi, dia ikut hawa nafsunya, ikut memanjakan jiwanya, pengen gini, pengen terus. Akhirnya jiwanya biasa termanjakan. Ketika jiwanya bisa termanjakan, nanti merambat kepada yang lainnya. Mulai jiwanya pengen diikuti lagi wanita, jiwanya ingin diikuti lagi narkoba, jiwanya diikuti lagi nonton macam-macam, sehingga merembet pada yang lainnya. Coba tanya pemusik-pemusik yang pakar musik, bukan pemusik gadungan, ya. Kalau pakar musik pasti ngerti bahwasanya nyanyian itu membawa kepada yang lainnya, dan buktinya sudah kita lihat. Kalau penyanyi pasti mati. Inilah zina lah, khamar lah, narkoba lah. Kenapa? Jiwanya sudah sering dia manjain sehingga dia terdominasi. Bukan ya penyanyi-penyanyi kroco seperti antum-antum yang mungkin yang baru belajar nyanyi, ya. Tapi kalau sudah benar-benar menjiwai,
nyanyian tersebut, jiwanya menguasai apa? Hatinya. Sehingga dia ingin dipenuhi keinginannya terus. Kesini, kesana, kesini, kesana. Kenapa? Karena sering dimanjakan. Maka benarlah perkataan Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian musik-musikan itu hanya menumbuhkan apa? Kemunafikan. Karena jiwanya sering dibuat fly, senang, maka dia mencari yang lainnya dan akhirnya dia kalah, terbawa kepada yang lainnya. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah sehingga dia tetap berusaha untuk mencegah jiwanya untuk mengikuti yang lain. Namun banyak orang-orang yang terjebak dengan hal ini, jiwanya terbawa, terutama pemusik-musik yang hebat-hebat. Lihatlah bagaimana perjalanan hidup mereka, kebanyakan seperti itu. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya untuk masuk surga, untuk masuk neraka gampang, tinggal ikut aja hawa nafsu. Jiwa pengen apa ikut, pengen ini, ikut jeblos neraka selesai. Pengen nonton apa ya nonton, pengen minum apa minum, pengen apa, pengen beli, semua ikuti hawa nafsu. Langsung masuk neraka jahanam. Namun saya katakan tadi, mengikuti hawa nafsu hanyalah menimbulkan kesengsaraan. Menimbulkan kesengsaraan. Orang yang berzina, dia tidak pernah puas. Dia mungkin pikir puas, akhirnya ganti gonta, tidak pernah puas. Akhirnya lama-lama punya kelainan seksual. Tidak pernah diberi kepuasan. Dicabut kebahagiaan dari hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terombang-ambing dalam syahwat yang tidak pernah bikin dia bahagia. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kebahagiaan dengan apa yang Allah halalkan baginya. Makanya di antara doa yang anjurkan kita baca, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ini doa asalnya untuk supaya mudah lunasin hutang ya. Tapi doa ini juga penting. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang Kau halalkan dari perkara-perkara yang haram. Artinya buat diriku qanaah dengan apa yang aku miliki yang halal. Jangan sampai aku ingin yang haram-haram. Jiwa ini pingin yang haram-haram. Ya Allah, cukupkan aku. Buat aku bahagia dengan yang Kau halalkan buatku. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Cukupkanlah aku dengan halal dari perkara-perkara yang Kau haramkan. Wa aghnini bifadlika, dan cukupkanlah aku dari karunia darimu aman siwak, sehingga aku tidak butuh kepada selain Engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab berikutnya. Bab al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Bab bahwasanya surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Wa naru mithlu dzalik, dan neraka juga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Kita tahu tali sendal sangat dekat dengan seseorang, itu tidak? Secara fisik dia dekat dengan seseorang. Rasulullah yang kasih gambaran bahwasanya surga lebih dekat. Rasulullah membawa gambaran dari suatu yang konkret kepada, dari makna abstrak kepada makna konkret. Untuk menjelaskan, kalau kita tahu tali sendal kita lengket dengan kaki kita, sangat dekat, tidak ada jarak antara tali sendal dengan kaki kita, lengket dia. Ya, tidak ada orang yang tali sendalnya mengambang gini kan. Tali sendal apa? Lengket. Nah, surga lebih dekat daripada kedekatan tali sendal dengan kakimu, dan neraka pun lebih dekat kepada engkau daripada tali sendal dengan kakimu. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa? Karena surga dan neraka terkait dengan amalmu. Kalau tali sendal masih di luar tubuhmu, sementara amalmu terkait dengan apa? Dirimu. Maka itulah kenapa dikatakan lebih dekat. Ada yang mengatakan demikian. Salah satu tafsiran para ulama. Kenapa dikatakan surga dan neraka lebih dekat daripada tali sendal? Karena surga dan neraka, karena amal perbuatan seorang. Amal maksiat bikin masuk neraka, amal kebaikan bikin masuk apa? Surga. Dan amal adalah badan kita. Amal badan kita, amal hati kita, dan dia adalah diri kita sendiri. Seakan-akan berbeda dengan tali sendal. Tali sendal di luar badan. Mana lebih dekat dari luar badan kepada badan atau badan kepada badan itu sendiri? Tentu badan kepada badan itu sendiri lebih apa? Dekat. Paham atau tidak? Saya ulangi, kenapa dikatakan surga dan neraka lebih dekat daripada
tali sendal. Ada sebagian ulama mengatakan karena surga dan neraka sebabnya adalah amal. Neraka sebabnya amal maksiat, surga sebabnya amal saleh. Dan amal adalah terkait dengan badan kita atau amal hati kita. Nah, badan kita terhadap kita tentu dekat dan itu adalah badan kita sendiri, amal kita sendiri. Berbeda dengan tali sendal. Tali sendal meskipun nempel dengan badan tapi dia bukan badan. Dia di luar. Ini pendapat. Pendapat yang kedua tadi yang saya sampaikan di awal, ini sekedar takrib untuk mendekatkan pemahaman. Rasulullah SAW terkadang menjelaskan tentang suatu yang abstrak dengan suatu yang konkret. Seperti kata Rasulullah SAW, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira'. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan-amalan kebajikan sehingga jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Maksudnya bukan surganya mendekat, tetapi sebentar lagi dia masuk apa? Surga. Fayasbiqu alaihil kitab, namun sudah kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar, dan di akhir hidupnya dia melakukan amal kemaksiatan, maka dia pun masuk neraka jahanam. Ini Rasulullah SAW ingin mendekatkan suatu yang abstrak digambarkan dengan suatu yang konkret ya. Dan itu banyak dalam Al-Quran juga ya. Seperti Allah mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti ya, biji yang menumbuhkan 7 bulir dan masing-masing bulir ada 100. Jadi 1 jadi 700. Biji yang menumbuhkan bulir yang masing bulir ada 100, ini konkret, paham? Konkret. Adapun pahala suatu yang abstrak. Jadi Rasulullah menggambarkan yang abstrak dengan yang konkret. Sama, Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya masuk surga itu terkadang sangat mudah dan masuk neraka juga sangat mudah, dekat sekali, lebih dekat daripada tali sendal dengan kaki seseorang. Ini sekedar di antara cara metode Nabi SAW. Adapun dalil yang dibawakan, yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musa bin Mas'ud, qala haddatsana Sufyan an Mansur wal A'mash an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga demikian, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendal. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya sebab masuk surga itu mudah. Bukankah Rasulullah SAW telah menjelaskan ada orang masuk surga dengan perkara-perkara yang sederhana. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan ada seorang melewati suatu jalan, di tengah jalannya orang dilewati oleh kaum muslimin, tiba-tiba ada ghusnul syajarah, ada dahan yang menghadang di tengah jalan. Fanahahu, maka dia pun pinggirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia sehingga dia masuk apa? Surga. Gara-gara apa? Gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Padahal menghilangkan gangguan dari jalan adalah cabang keimanan yang paling rendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bitun wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, rasa malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Rasulullah sebutkan ternyata cabang keimanan paling rendah cuma menghilangkan gangguan dari jalan, itu paling rendah. Kalau orang melakukannya dengan tulus, bisa jadi sebab dia masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW melihat ada orang seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat rajulan yataqallabu fil jannah, aku melihat seorang berjalan ke sana kemari di surga, gara-gara dia melewati suatu jalan, kemudian ada gangguan, dia hilangkan. Allah memberi balasan, terserah Allah beri balasan sebesar apapun. Ternyata gara-gara itu Allah bikin dia masuk apa? Surga. Demikian juga dalam satu hadis, ketika ada seorang laki kehausan, kemudian dia saking hausnya dia lihat sumur, kemudian dia turun ke sumur tersebut, dia minum. Ketika dia keluar dari sumur, dia lihat ada anjing kehausan. Sampai anjing tersebut menjilat-jilat, julur-julurkan lidahnya ke tanah yang ada basah. Saking hausnya. Maka dia mengatakan, telah menimpa anjing ini apa yang tadi menimpaku. Maka dia pun turun ke sumur, kemudian lepas sepatunya, dia isi air, dia gigit sepatunya, dia naik, dia minumkan anjing tersebut.
Allah pun ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Gara-gara perkara yang sederhana. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan, yarfa'ullahu biha ya darajah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh seorang mengucapkan suatu perkataan yang dia tidak pedulikan dengan perkataan tersebut, ternyata perkataan tersebut membuat dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka perkataan tersebut punya dampak yang luar biasa yang buat dia masuk surga. Artinya ada amalan-amalan sepele yang kelihatannya sepele ternyata bikin sebab masuk surga. Makanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW selalu menyuruh kita jangan menyepelekan amal soleh apapun. Kata Rasulullah SAW, la tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan amal soleh apapun, jangan sekali-sekali kau remehkan meskipun hanya tersenyum ketika ketemu apa? Saudara. Kau enggak tahu, bisa jadi senyuman ini bikin kau masuk surga. Kita ini kan enggak tahu amal kita mana yang diberkahi oleh Allah. Kita enggak tahu amal kita mana yang diterima oleh Allah. Kita enggak tahu amal kita mana yang sebab masuk surga. Yang ada kesempatan depan kamu, amal soleh lakukan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta banyak, kau hanya punya satu butir korma, belah sepenggal sedekahkan. Kau tidak tahu mana yang sebab kau masuk apa? Surga. Oleh karenanya segala amal soleh depan kita jangan kita remehkan. Mau zikir pagi petang, mau salat rawatib, kita enggak tahu mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga sangat dekat. Artinya sebab kau masuk surga itu sangat mudah orang bisa masuk surga. Sebaliknya neraka pun demikian sangat dekat. Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam banyak hadis betapa banyak orang masuk neraka gara-gara hal yang disepelekan. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat lahiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ada seorang wanita masuk neraka, ya. Gara-gara kucing yang dia kekang tidak dikasih makan sampai mati. Tidak dibiarkan kucing tersebut cari makan sendiri, dia juga tidak kasih makan sampai mati. Masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara sepele manggil kucing. Rasulullah SAW juga mengatakan kata Ibnu Abbas, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Suatu hari Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua diazab karena bukan perkara besar, perkara yang mereka sepelekan. Yang satu fakana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Yang satu tidak bersih ketika kencing. Ada yang mengatakan ketika kencing buka aurat di pinggir jalan, kencing orang lihat auratnya, ya. Sepele aja, apa sih? Enggak ada masalah. Siapa suruh lihat-lihat kata. Dia cuek aja. Sebagian orang kan gitu, cuek aja. Enggak boleh. Yang satu wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu karena sering mengadu domba. Dia makan sepele, apa masalahnya saya ngomong sana ngomong sini akhirnya bertengkar. Subhanallah, namimah mengerikan. Ngadu domba antara A dan B, satu masuk bikin dua sahabat yang sudah sahabat lama bertengkar. Satu masuk suami istri akhirnya ribut. Kemudian satu masuk kadang di antara wanita dan madunya jadi ribut gara-gara namimah, mengerikan. Dia mungkin enggak sepele, tapi itu sebab dia masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW juga berkata, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi bihi fi nari jahannam sab'ina kharifah. Sungguh seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak pedulikan, dia pikir enggak ada masalah. Ternyata perkataan tersebut membuat dia masuk dalam neraka jahanam dalam selama 70 tahun. Jatuh ke dalam. Betapa banyak orang sekarang semua, bukankah banyak orang ngomong seenaknya sekarang zaman sekarang? Dia enggak tahu perkataan itu mengerikan. Orang-orang Nasara kekal di neraka jahanam gara-gara bilang Yesus anak Allah, selesai. Perkataan biasa kan? Perkataan statement pendek aja. Isa ibn Allah. Isa putra Allah, kekal dalam neraka. Orang Yahudi Uzair ibn Allah, Uzair putra Allah, kekal dalam neraka. Ada seorang masuk neraka gara-gara apa? Dia menasihati kawannya yang suka maksiat, dia tegur, dia bilang, "Ya fulan, ittaqillah, ya. Berhentilah engkau dari perbuatanmu tersebut." Orang itu tidak peduli, maksiat lagi. Ketemu lagi, dia mengatakan, "Ya fulan, aqsir, berhentilah dari perbuatanmu tersebut." Temannya cuek lagi. Sampai yang ketiga dapati melakukan lagi maksiat lebih besar, dia bilang, "Woi, berhenti.
Akhirnya teman yang ditegur marah. Dia bilang, "Da'ni wa Rabbi." Biarkan aku dengan Tuhanku, kenapa kau ikut campur urusanku? Ini salah juga, dia ngomong salah. Orang harus bernahi mungkar. Tapi cara dia membantah orang yang bernahi mungkar tadi dengan cara yang kasar. Dia bilang, ngapain kau urusin aku? Abu Ifta'ala ya Raqiba, apakah Allah telah utus kamu jadi pengawasku? Kenapa kau ngawasi aku terus? Sudah ada malaikat, kenapa kau ikut urusin aku? Ini perkataan salah. Ngapain kau urusin saya? Sudah ada malaikat. Ngapain ngurusin saya? Akhirnya orang yang soleh ini marah. Dia mengatakan, lan yaghfirallahu lak, Allah tidak akan ampuni orang seperti kamu. Ucapan satu perkataan, Allah tidak akan ampuni kamu. Allah matikan dua-duanya, yang tukang maksiat dimasukkan surga, yang bilang tadi masukin neraka. Kenapa? Dia telah melampaui batas, masuk di ranah urusan Allah, bilang Allah tidak akan ampuni kamu. Siapa bilang Allah tidak ampuni saya? Gara-gara satu kalimat masuk neraka. Kata Abu Hurairah, takallamat bi kalimatin au baqad dunyahu wa ukhrahu. Dia mengucapkan satu perkataan saja yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Maksudnya banyak hal-hal yang juga membuat orang mudah masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, inna fulana," ada seorang wanita, taqumul lail, selalu salat malam, wa tasumun nahar, kalau siang hari selalu puasa sunnah, wa tatasaddaq, suka bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jirana, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini di neraka. Meskipun sering salat malam, meskipun puasa sunnah, tapi sering menyakiti apa? Tetangganya. Oleh karenanya dari situ hadis ini atau bab ini yang kita bahas menyuruh kita untuk waspada. Jangan menyepelekan segala kebaikan, lakukanlah yang kau bisa lakukan, lakukan. Meskipun hanya tersenyum, ada orang baik perbaiki, ada uang sedikit kasih. Kau bisa telepon kakak adik, telepon silaturahmi. Kebaikan lakukan, bisa baca Al-Quran sebentar baca, enggak ada masalah. Bisa sholat witir satu rakaat lakukan. Kalau kebangun sudah mau azan subuh satu rakaat enggak ada masalah. Jangan sepelekan, bisa jadi satu rakaat ini bikin kau masuk surga. Ini kan masalahnya kita bermuamalah dengan Tuhan yang Maha Penyayang, dia ingin masukin surga, terserah dia. Dan jangan pula kau sepelekan amal maksiat. Jadi gara-gara satu maksiat kau sepelekan perkataan, perbuatan, penglihatan buat kau masuk neraka jahanam. Baik, hadis yang terakhir pada pertemuan kita kali ini dalam bab yang sama, Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala hadatsani Muhammad ibn al-Muthanna, qala hadatsana Gundar, qala hadatsana Syu'bah an Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, asdaqu baitin qalahu syair, kata Nabi, sebaik-baik syair yang diucapkan oleh seorang penyair, yaitu ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil, maksudnya fana, akan binasa. Semua selain Allah akan apa? Fana. Kullu man 'alaiha fan, semua selain Allah di atas muka bumi akan apa? Mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini syair kelanjutannya, wa kullu na'imin la mahalata zail, dan seluruh kenikmatan mau tidak mau akan sirna. Semua kenikmatan mau tidak mau akan apa? Sirna. Jadi syairnya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, ketahuilah bahwasanya segala selain Allah adalah batil, maksudnya akan fana, akan mati. Wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan segala kenikmatan mau tidak mau akan sirna. Dan benar, kenikmatan manapun ada waktunya. Kenikmatan manapun ada waktunya, ya. Kenikmatan kesehatan akan ada waktunya, sakit. Kenikmatan masa muda akan ada waktunya, akan jadi tua. Kenikmatan ketampanan akan ada waktunya, menjadi peot. Kenikmatan kecantikan akan ada waktunya, menjadi apa? Peot juga, ya. Wanita sudah mencapai top, tua ompong peot. Ada waktunya. Mobil kita beli ada waktunya, akan harus diganti. Rumah juga akan menjadi usang, baju ada waktunya, akan semua kenikmatan ada waktunya. Mau tidak mau akan hilang. Kalau bukan kenikmatan itu hilang dari kita, kita yang lebih dahulu hilang daripada kenikmatan tersebut. Dan semua selain Allah akan fana. Semua selain Allah akan sirna. Apa maksud Imam Bukhari membawakan hadis ini? Perkataan Nabi,
asdaqu baitin qalahu syair, sebaik-baik sebenar-benarnya syair atau bait syair yang diucapkan oleh penyair adalah syair ini. Dibawakan dalam bab ini agar kita fokus ke akhirat. Jangan terpedaya dengan apa? Dunia. Semua nikmat yang kita rasakan ini akan fana. Umur yang kita rasakan akan tiap hari berkurang. Setiap hari yang kita lewati, umur kita semakin hilang. Kesempatan kita beramal semakin habis. Waktu untuk berjumpa dengan Allah semakin dekat. Oleh karena jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Di sana banyak di antara kita terpedaya, buang-buang umur. Terpesona dengan kenikmatan yang dia miliki. Ya, bukannya dilarang, boleh. Dunia ini Allah ciptakan untuk kita nikmati, tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Sungguhnya sikap berbanyak-banyakan, berlomba-lomba membuat kalian lalai. Sudah punya pingin lagi, bikin lalai. Sudah suatu pekerjaan dunia sibuk lagi, lalai. Dan kalau berlebihan urusan dunia, di sini tidak bahagia. Ada seorang kawan menasihati seorang kawan. Saya kenal dua orang, yang satu menasihati yang satunya. Yang satu sangat-sangat kaya raya, yang satu biasa-biasa. Yang sangat-sangat kaya raya bilang sama yang biasa-biasa, kamu jangan seperti saya. Waktunya enggak ada. Urusan sana, urusan sini, urusan sana, urusan sini. Ketemu keluarga jarang, ketemu anak jarang. Mau ibadah susah. Orang sudah pada tidur, dia belum tidur. Kata dia, kamu jangan seperti saya. Benar, mungkin mobilnya harga 4 miliar, 8 miliar. Tapi dia bilang, kamu jangan seperti saya. Kita yang lihat dia pingin seperti dia, paham? Dia bilang, kamu jangan seperti saya. Ini benar ini. Orang yang lihat dia pingin seperti dia. Dia bilang, kamu jangan seperti saya. Kalau berlebih-lebihan, lupa dengan akhirat. Sehingga akhirnya kita pun sengsara. Kesengsaraan mikirin dunia tidak ada sebandingannya dengan kenikmatan naik mobil 4 miliar. Tidak ada bandingannya. Naik mobil yang ratusan juta juga sudah enak ya. Oleh karenanya, hati-hati, semua nikmat pasti sirna. Dan kita pun akan sirna. Kalau bukan nikmat tersebut yang akan sirna, kita yang akan sirna. Semakin dekat kita menuju Allah Subhanahu wa taala, maka fokuslah kepada akhirat. Ini zaman di mana orang orientasinya dunia, omongannya dunia, maka jangan terpedaya. Gunakan dunia secukupnya, yang bermanfaat lakukan, jangan sampai terlena. Allah tidak melarang kita nikmati dunia, silakan nikmati. Hal yang mubah boleh. Yang tidak boleh sampai berlebih-lebihan, sampai terlena, karena kita tahu nikmat tersebut akan hilang. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.